Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Horor Malam. Kali ini saya sudah kedatangan narasumber yang akan menceritakan sebuah cerita horor dan pengalamannya juga. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, ini dia ceritanya. Oke, saya akan mencoba untuk menanyakan ke narasumber bagaimana cerita horornya dan juga bagaimana dia melakukan sikap terhadap salah satu sosok, dan saya akan mencoba bertanya. Oke Karen, dan gimana ceritanya? Oke, ini pengalaman saya di 2015 ya Bang. Di suatu saat itu saya pergi liburan bersama teman-teman ke penginapan hotelnya di Pelabuhan Ratu ya. Di situ ada hotel banyak kan, kita tuh tanggal 15 Mei itu ngebooking hotel ya. Oh iya. Jadi tanggal 14, nah tanggal 15-nya itu kita pemberangkatan jam 7 pagi. Oh berarti pemberangkatan dari rumah Kang Adon sendiri nyampe ke Pelabuhan Iya. dari jam 7 pagi. 7 pagi. Titik kumpulnya di rumah saya kebenaran di situ. Itu saya berangkat 8 orang, yang 4 laki-laki, yang 4 cewek ya. Jadi berpasangan semua, itu semuanya ada yang bawa pacar, ada yang temen juga gitu. Oke, dan pemberangkatan dari rumah Kang Adon sendiri ke tempat penginapan itu pakai motor apa pakai mobil? Saya kebetulan pakai motor, jadi kita satu motor berdua Bang gitu. Berarti 4 motor berarti ya? Iya, 4 motor. Oke, terus Kang Adon bagaimana ceritanya selanjutnya? Nah pas di jalan SCG tuh kan Bang ya, sebelum pelabuhan. Nah itu pabrik semen, sebelum jalan pelabuhan tuh itu udah ada kendala Bang. Kendalanya itu tuh pas teman saya mau kencing kan tuh ya, kebetulan kencing tuh teman laki-laki saya. Nah dia tuh turun dari motor, kencing sembarangan dia. Kan di situ tuh ada pohon gede tuh beringin ya kan. Kan konon katanya jangan kencing sembarangan. Nah, kita Sunda gitu ya. Nah dia tuh kencing Bang di situ. Pas kencing dia tuh kan udah beres kencing, belum ada reaksi tuh kan ya. Naik motor ya, bonceng. Nah selang beberapa jam belum nyampe nih ke Pelabuhan Ratu itu udah ada. Kok dia diam sekali gitu. Oh jadi ada janggalan tuh dia. Gak seperti biasa kan, dia tuh suka bercanda nih orangnya. Kok malah diam gitu orangnya pas perjalanan tuh. Wah mulainya di situ Bang. Oh jadi waktu pas begitu sesudah kencing sembarangan di pohon itu tiba-tiba reaksinya langsung ke dia itu langsung diem gitu? Iya. Gak kayak seperti biasanya? Biasanya dia orangnya bercanda gitu, kok diem gitu. Dari Kang Adon sendiri sempat kepikiran gak sih kenapa bisa diem gitu? Nah saya kepikiran tuh sebelum-sebelumnya gitu, teman saya udah ada kejadian gitu kayak gitu. Wah saya diamin dulu gitu, gimana reaksinya gitu. Jadi ya tahu pengalaman lah dulu gitu. Iya. Jadi saya diemin dulu gimana reaksinya, takutnya saya salah ini. Dan Kang Adon sendiri waktu pas melihat teman Kang Adon sendiri itu beda drastis mungkin ya? Ya. Beda drastis itu apa yang dilakukan oleh Kang Adon sendiri? Yang saya lakukan itu dari kejauhan saya lihat-lihat dulu. Kan saya beda motor kan ya, cuman saya berada di depan motor dia. Dia ada di belakangnya, saya melirik kan saya dibonceng sama temen tuh. Yang melirik ke belakang, kok dia beda raut mukanya. Biasanya kan dia kalau saya lihat senyum ketawa-ketawa, kok dia merung gitu mukanya. Jadi kayak pucat gitu Bang. Dan terus dari situ Kang Adon sendiri belum mengambil tindakan apa ngomong ke teman apa belum gitu? Belum, saya di situ saya diam dulu, takutnya gini kalau saya nih bisik-bisik ke teman takutnya gimana gitu reaksi teman. Belum juga nyampe, takut balik lagi gimana gitu. Ketakutan Iya, takutnya ada reaksi gitu.
Terus setelah Kang Adon mengetahui dia sifatnya berubah drastis, apa yang selanjutnya terjadi gitu? Nah kan di situ tuh selama beberapa jam dari SCG itu kira-kira 2 jam lebihan lah saya nyampe ke Pelabuhan Ratu. Di situ saya udah nge-booking hotel kan ya dari tadi. Nah udah dapat kamar tuh, kita nge-booking kamar tuh 2 kamar. Jadi yang satu kamar buat cowok, nah yang satu lagi buat cowok. Nah di situ kita berpisah kamar dulu, belum ada reaksi, masih diam tuh anak yang kencing tadi sembarangan tuh. Oh dia jadi waktu pas begitu beres kencing terus naik motor itu dia tidak Masih pernah diam. ngobrol? Iya benar, gak ada, belum. Biasanya dia bercanda, oh dia di mulu dari tadi. Saya heran gitu, dan saya tuh di situ ambil air putih kan ya, ini minum dulu kata saya, udah tenangin dulu, banyakin istighfar dalam hati, yang gini-gini doang dia. Tapi dia enggak ngomong seucap itu? Enggak, belum ada reaksi. Nah udah dikasih minum, udah istirahat dulu, tidur kata saya. Nah dia tidur duluan tuh, kan saya sama teman-teman yang lain tuh berenang-berenang lah. Kita kan udah ini nih keringet basah kan ya di situ. Dia berenang-berenang sama cewek temen cowok juga gitu, ngopi-ngopi dulu. Udah larut malam tuh saya kembali ke hotel kan ya, mandi, bersih-bersih, makan, dan bangunin dia. Namanya itu Doni. Dia, Don sini lu, kata gua, lu belum makan, sini dulu makan. Dia nguk-ngukan dulu, nggak bicara gitu, gini dipeluk-pelukan, udah kasih makan. Tapi Kak Adon sendiri sadar nggak sih waktu dia itu diajak ngobrol nggak bicara gitu, waktu pas disuruh makan dia cuman diem aja gitu? Nah itu saya sadarnya itu dari sifat sih, perilaku sama raut muka. Biasanya bercanda, dia tuh paling bercanda banget bang, dari yang lain semua itu gitu, paling beda dia itu. Pokoknya kalau ada dia pasti seru gitu, paling bawel mungkin. Iya bener. Terus dari situ gimana? Dia udah dikasih makan tuh kan ya, masih bengong mulu. Nah yang lain udah penasaran, menanya-nanya, bang ini kata saya, bang Arun itu kenapa temennya? Wah kata saya itu dia mungkin sakit dari rumah juga gitu. Oh iya, udah kasih obat belum? Gak apa-apa, nanti saya ke warung dulu kata saya. Ya udah sekarang kita istirahat dulu, nanti besok kita lanjut dulu acara gitu. Jadi kita yang lain udah pada tidur tuh, saya merhatiin dia gitu. Oh kenapa dia belum tidur sih jam segini gitu. Itu kira-kira jam 9-an, jam 9 juga iya. Yang lain udah tidur itu. Dan apa sih yang dilakukan oleh Kang Adon waktu pas orang lain sudah tidur dan Kang Adon sendiri melihat si Doni itu, dan apa yang dilakukan oleh Kang Adon sendiri? Saya tuh itu kan waktu dulu tuh itu saya main ke daerah Pajampangan ya. Di situ tuh saya ada saudara ya, karena nginep seminggu lah di situ. Itu saya belajar sedikit-sedikit mungkin gitu ya, yang saya hafal gitu. Dan saya tuh sengaja ngambil air putih gitu, saya kasih minum, dan itu ada reaksi bagi. Apa itu reaksinya? Reaksinya itu dari mata raut wajah sama sorotan mata itu udah beda? Iya, udah beda, dia makin tajam, makin melotot gitu, kayak muka-muka marah gimana gitu. Cuman raut muka doang tuh reaksinya, belum ada reaksi apa-apa. Justru tubuh kan masih diem gitu? Iya, tubuh masih belum bergerak gitu. Dan dari situ sudah dikasih air minum tuh oleh Kang Adon. Iya. Tiba-tiba dia itu langsung sorot matanya langsung tajam gitu? Tajam, saya itu kaget dari situ. Sampai nyampe saya juga merinding gitu. Wah ini udah gak benar nih anak. Saya udah tahu, wah ini dari kencing yang tadi di SCG gitu sembarangan. Soalnya di situ ada pemuda juga. Dan terus apa yang dilakukan oleh Kang Adon ketika melihat si Doni ini matanya itu tajam?
Dan saya yang lakukan itu ngambil air putih lagi bang, dan saya tuh ya baca-baca sih bisa saya gitu. Saya ambil air putih, saya ke wajahnya diusap-usap, dan dia alhamdulillah matanya udah itulah enggak melotot gitu ya. Dan saya kasih minum lagi, suruh tidur dia. Alhamdulillah dia tidur pas jam 11-an udah tidur. Terus bagaimana cerita rasanya? Situ saya belum tidur bang, sendirian tuh jam 11. Saya bengong, diam-diam mulu kan, saya orangnya itu suka gadang ya, jadi gak tidur pagi-pagi gitu. Biasanya jam 1, jam 2 di kampung juga gitu. Ngopi depan pintu sambil ngeliat pantai gitu bang. Wah enak banget nih suasana malam gitu. Nah di situ tuh ada semiliwir angin gitu bang. Jadi gini, di luar gak ada angin, kok di dalam ada angin gitu. Dari mana masuknya angin itu? Nah dari situ ada geprakan tuh dari jendela, pleng, dari jendela tuh ada geprakan. Iya. Wah itu ada apa? Saya lihat keluar, kok gak ada orang gitu. Dan batu juga gak ada, pas gemprengan gitu. Yang lain juga udah bangun, itu ada apa? Gak ada saya. Mungkin itu kucing kali, kata saya gitu. Udah tidur lagi, yang lain. Berarti dari situ Kang Aden pikirannya itu masih positif mungkin ya? Iya benar. Yang lain tidur lagi ya, saya gadang dulu sini. Ya udahlah, saya nggak mikirin terlalu dalam lah. Yang ngambil simut, tidur lah di situ. Kita bareng-bareng. Dan dari situ tuh si Doni sendiri tuh pas begitu Kang Aden sendiri bangun dari tidur, melihat si Doni itu seperti apa? Di situ dia udah rada normal lah, sembuh gitu. Berarti udah sembuh 100% apa belum? Belum, mungkin gitu setengah lah, 50%-an gitu. Jadi nggak sepenuhnya sembuh. Terus yang dilakukan oleh Kang Aden pas paginya itu gimana terhadap si Doni itu? Nah paginya itu kan kita ada acara tuh, udah menyusun acara kan ya. Situ acara pertama kita itu kumpul-kumpul, biasalah kita teman-teman kan, kita tahu lah kita nganggur merah kayak gitulah bang. Kita minum-minum gitu ya kan. Cewek-cewek juga sih ada yang nggak minum juga bagian gitu, cuma ngeliat doang ya, kasih susu doang gitu. Sumil itu cewek-ceweknya. Itu minum-minum, makan-makan di situ tuh. Belum ada reaksi juga tuh, dari situ kita tawa-tawa bareng, menikmati. Iya menikmati. Wah disitulah seru banget lah gitu bercerita. Dan kembali lagi ke si Doni ini, terus dia itu waktu pas Bang Alun sendiri makan terus minum, terus gimana? Nah udah makan-makan, minum-minum, kita acara kedua itu berenang ya di pantai. Di situ saya nyewa ban kayak gitulah buat pelampung. Kan sebagian ada yang nggak bisa renang juga gitu. Nah kebenaran si Don itu nggak bisa renang bang. Nah, saya kasih pelampung dia tuh. Pas dia berenang ke tengah, kok dia diam mulu, nggak ada reaksi berenang, mau ketepian gitu ya. Kok dia mulu, wah saya kan kaget ya kan, takutnya tenggelam apa gimana gitu kan ya. Saya panggil tuh sama teman-teman, udah panik, panggil yang penjaga pantai. Untungnya penjaga pantai itu ada di lokasi. Wah dia langsung itu tuh bereaksi, dan dia langsung ke tengah. Untungnya masih dapat diselamatkan yang itu si Doni. Tapi dia tuh waktu pas dia tenggelam itu, pas begitu udah diangkat ke pinggiran pantai itu, dia itu masih keadaan sadar atau pingsan ya? Pingsan dia, mungkin dia kaget juga dan belum normal juga dia. Di situ dibawalah ke rumah sakit.
dan di rumah sakit itu dicek ya kan, emang ada kemasukan air yang namanya orang di tengah kan ya, ombaknya tuh kenceng lah Iya, pasti. soalnya kan daerah pelabuhan Ratu itu kan terkenal ombaknya, terus dalam juga Iya kan. bener, situ kan ngap-ngap dulu. Nah di situ untungnya ada dokter spesialis juga. Nah keluarlah air yang tadi masuk itu, situlah dia sadar bang, udah normal lagi. Udahlah di situ sabar dulu lah, udah saya bawa sama teman-teman ke hotel lagi, suruh istirahat dulu di situ, ambil simut lah, suruh tidur dia. Kesian gitu ngeliat dia. Terus kembali lagi ke si Doni nih, itu dia langsung dibawa lagi ke hotel apa langsung di rumah sakit gitu? Langsung bawa ke hotel bang, soalnya kata dokter udah sembuh itu, cuman kemasukan air doang gitu. Jadi dia tuh tidur bang, wah. Nah pas jam 12 malam tuh bang, wah kacau itu suasananya. Dia langsung kerebek-kerebek gitu kayak kerasukan. Langsung kerasukan mungkin dia itu. Kayak kerasukan. Wah itu benar-benar kacau bang, semua udah bangun. Saya pun kaget sama teman yang bertiga tuh di situ tuh, kaget saya bang. Wah ngamuk-ngamuk dia, bahasa Sunda dia ngamuknya kayak gini. Wah siap anjing lu, nah iya imah aing dirusak, nah di kompolan ku sararia, nah gitu bang bicaranya. Wah ini gak benar tuh, pasti yang di pohon gede itu yang beringin itu bang, kacau itu tuh. Terus yang dilakuin oleh Kang Ado sendiri waktu pas melihat si Doni itu kerasukan salah satu sosok dan ngomongnya seperti itu, apa sih yang dilakukan oleh Kang Ado sendiri? Nah ya saya nih sama teman-teman udah pegangin dia supaya ini nggak ada reaksi ngamuk-ngamuk gitu bang. Nah saya kan takut juga itu sama si Doninya, kesian sama badannya gitu. Yang saya lakukan tuh yang biasa lah, ambil air putih gitu bang, saya minumin, usapin sama wajahnya. Situ udah sadar lah, dan selang beberapa jam kerasukan lagi bang. Jadi lagi Itu parah. Situ saya cari-cari ke masyarakat lah, keluarga tanya-tanya orang yang bisa gitu. Dan ada itu yang kasih tahu namanya itu Ustadz Jepri. Ustadz Jepri. Di situ Ustadz Jepri langsung ke hotel. Ustadz Jepri bicara sama saya berdua gitu. Awal ceritanya gimana, kata Ustadz Jepri. Ustadz maaf kata saya, sebelum perjalanan ke Pelabuhan Ratu itu Doni kencing sembarangan Pak Ustadz, kata saya, di pohon beringin. Kata Pak Ustadz, aduh itu yang menjadi penyebabnya, kata Pak Ustadz. berarti jadi ada salah satu sosok yang dari pohon beringin itu mungkin dia tidak terima karena dikencingin oleh si Doni Nah, itu, sehingga dia ngikut gitu. Iya, kata Pak Ustadz gitu. Ada yang mengikuti ini sosoknya susah juga katanya. Nggak kayak sosok yang lainnya gitu. Iya. Terus sesudah itu Kang Ado sendiri itu bagaimana gitu lanjutan ceritanya? Dan itu kelanjutan ceritanya Pak Ustadz tuh sampai gitu ya. Wah dia langsung ngamuk-ngamuk gitu bang, si Doni. Wah ampun ya, bahasa Sundanya kasar bang, keluar dia melawan Pak Ustadz. Pak Ustadz nyampe kewalahan juga bang, nyadarin dia susah. Pak Ustadz juga manggil temannya lagi yang satu orang tuh, yang orang bisa juga. Oh berarti jadi oleh dua ustadz mungkin? Iya, dua ustadz. Yang satu lagi itu katanya orang bisa itulah, boy gitulah ya bang. Spiritual mungkin? Iya, spiritual kayak gitu. Yang di Terawang sama yang ustadz lagi yang itu namanya Ustadz ini Endad. Ustadz Endad Ridwanullah itu. Yang satu lagi sama dia di Terawang bang, sama Ustadz Ridwan itu.
terawang, ternyata dia dibawa ke alam gaib. Oh, jadi si Sukmanya itu, Sukma si Doni itu berarti udah nggak ada mungkin ya? Iya benar, makanya saya tuh kaget dia kenapa dia mulu, biasanya Iya. bercanda. Oh mungkin itu dibawa ke alam gaib. Iya. Kata dia udah cari kembang 7 rupa gitu, Iya. kata dia sama wewangian. Udahlah dari situ saya nyari sama teman-teman jam 12 malam tuh, nyari kemana-mana nggak dapat bang, dapat itu saya kembali lagi ke Cibadak bang, dapatnya di situ. Mungkin dari Pelabuhan Ratu ke Cibadak itu kan Iya. membutuhkan perlu waktu. Iya kan? benar bang, saya tuh berjalan berdua bang, yang lain tuh jaga si Doni kan kesian juga gitu. Situ saya dapat tuh bunga-bunga sama wangian gitu. Ya putar balik lagi ke pelabuhan, ke hotel, ke situ ke Pak Ustadz Ridwan, ini bunganya, ini wangiannya. Ya udah sekarang kalian baca doa selawat apa gimana kita supaya ngebantu gitu katanya Pak Ustadz Ridwan. Ustadz Ridwan itu posisinya di depan sama Pak Ustadz itu, Jeprim. seperti pria berdua gitu. Itu kita lah mulai baca doa gitu ya, dipimpin oleh Pak Ustadz Ridwan sama Pak Ustadz Jepri. Alhamdulillah dari situ baru udah sadar, Oh, mungkin Sukmanya itu udah kembali lagi. kembali lagi. Dan dari situ Kak Adon sendiri sempet nanya apa enggak sih ke si Doni itu? Nah dari itu saya sempat nanya juga bang sama si Doni, Don lu kenapa? Kata dia gini, Bang Adun saya wah gelap sekali, saya udah 2 hari saya berkeliaran kayak di hutan katanya. Itu ada sesosok yang itu tinggi gede katanya, matanya merah yang dan bersihung gitu, 2 bang. Ini semacam genderuwo. Iya benar bang. Situ dia diancam kayak gimana, kayak di penjahat gimana bang, diikat-ikat ini tangannya gitu, dikurung. Iya. Dan kemudian itu dia melihat cahaya, mungkin lah itu bacaan doa Ustadz Jepri sama Ustadz Ridwan itu. Dan dia itu menuju ke arah cahaya itu. Alhamdulillah dia keluar. Nah dari situ kan saya belum tidur, yang lain udah tidur tuh, istirahat tenang ya. Saya ngobrol sama Ustadz Ridwan sama Ustadz Jepri gitu. Ya kan saya penasaran tuh kan ya, Ustadz Ridwan itu gimana ceritanya bisa masuk ke alam gaib, Dimensi lain tuh. iya kata Pak Ridwan itu kan ya, yang iya mah ada masalah kolot, masalah sepuh dari masanes salira bisa ima ka khususna da abah oge cenah ima turunan, abah oge turunan dia teh apa turunan teh bisa masuk teh eta teh budak teh dicangcang kudu makhluk anu gede jangkung teh ya eta cenah jang abah teh da dilawan we eta makhluk teh nu hideung teh emang bener eta rada kuat makhluk hideung teh nyampe abah oge ngajungkir katanya gitu, ngajungkir iya ngajumpalik ngolong gitu. Ya terus Dan di situ tuh si abah tuh masih melawan. Dan alhamdulillah si abah bisa mencegahnya. Di situ si abah membawa si Doni gitu, ceritanya kayak gitu kata Pak Ustadz Ridwan. Ustadz Jepri juga tercengang dengar cerita itu. berarti awal mula permasalahannya itu kencing gitu ya? Iya, Kencing sembarangan tanpa permisi gitu. Nah itu bang, masa pertama tuh di perjalanan itu. Terima kasih banyak Kak Adon telah memberikan salah satu cerita pengalaman, mungkin ya pengalaman dari Kak Adon sendiri yang dialami oleh Kak Adon sendiri Iya, gitu kan, tentang bisnis. Dan kalian jangan lupa bantu kami, support kami dengan lupa like, comment, share, dan subscribe, oke? Dan nanti bakalan banyak cerita-cerita mistis di channel Horror Bar.